Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dalam dasar sekte bulu ilahi, selama Nili memiliki hierark Skycloud yang mendukungnya, maka dia pasti akan terbebas dari banyak masalah. Bukan karena hierark Skycloud memiliki posisi tertinggi, itu adalah identitasnya yang terlalu istimewa. Tidak ada keluarga yang mau menyinggung ahli seperti itu. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili telah mendengar bahwa hierark Skycloud suka melindungi para jenius yang tidak bergabung dengan berbagai keluarga. Master Nili, Ying Yueru, juga telah diam-diam dilindungi oleh hierark Skycloud. Karena itu, tidak ada yang berani menyentuhnya. Hanya 100 tahun kemudian, ketika hierark Skycloud telah menua dan konflik internal dalam sekte bulu ilahi menjadi lebih intens, masalah Ying Yueru mulai datang. Tolong, tunggu sebentar, Yang Mulia. Saya akan pergi dan menulis beberapa kata. Ketika Nili kembali ke kamarnya, dia tampak lebih serius dibandingkan pertama kali, saat dia menulis 5 kata. Niat Dao yang terkandung dalam 5 kata ini bahkan lebih dalam daripada yang dia berikan pada Yan Yang dan Ming Yue Wushuang. Setelah menulisnya, Nili menyerahkannya kepada Yang Mulia Red Soul. Terima kasih untuk ini. Yang Mulia Red Soul tersenyum ringan. Yang Mulia terlalu sopan. Nili tersenyum sambil menjawab dengan hormat. Setelah Yang Mulia Red Soul, beberapa orang lain datang untuk meminta kata-katanya. Tentu saja Nili tidak menolaknya. Dia menulis kaligrafinya dengan berbagai tingkat keseriusan, semua tergantung pada kesan yang diberikan orang-orang ini kepadanya di kehidupan sebelumnya. Beberapa sah, sementara yang lain hanya kaligrafi biasa. Keluarga Dragon Seal. Ruang belajar Long Tianming. Long Tianming perlahan membuka gulungan itu dan melihat 3 kata, dan merasa puas. Anak itu, Nili, cukup bijaksana. Dia memberi Yan Yang dan Ming Yue Wushuang 2 kata, dan memberinya 3. Tatapannya jatuh ke tengah kertas di mana, pedang, yang kuat dan kuat diproyeksikan ke pupilnya. Bentuk kata ini sama persis dengan yang dia lihat sebelumnya. Yan Yang dan Ming Yue Wushuang bisa melihat kedalaman yang terkandung dalam pedang ini, tapi dia tidak bisa melakukannya. Fakta ini membuat Long Tianming sangat tidak senang. Mungkinkah bakatnya jauh lebih rendah daripada Yan Yang dan Ming Yue Wushuang? Atau mungkinkah dia kurang konsentrasi sebelumnya? Long Tianming memusatkan perhatiannya saat dia melihat pedang itu saat dia mencoba merasakan niat Dao di dalamnya. Tiba-tiba, tampak baginya, kehangatan cahaya dan dinginnya kegelapan. Meskipun hanya sesaat, itu ditangkap olehnya. Memang, mudah baginya untuk merasakan niat Dao di dalam pedang. Tampaknya dia tidak kalah dengan Yan Yang dan Ming Yue Wushuang. Dia tidak bisa merasakannya lebih awal hanya karena dia tidak berkonsentrasi. Long Tianming dengan ringan tersenyum sambil terus merasakannya. Namun, untuk disadarinya, pedang di tangannya hanya berisi jejak niat Dao. Dengan Dao sebanyak itu saja, Yan Yang dan Ming Yue Wushuang seharusnya tidak begitu terguncang, kan? Mungkinkah dia hanya merasakan sebagian dari niat pedang? Ada lebih banyak kedalaman tersembunyi di pedang. Long Tianming terus merasakan saat dia mencoba meraba-raba kedalaman pedang. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa selain jejak niat Dao itu, dia tidak bisa merasakannya lagi. Ini tidak mungkin. Mungkinkah dia benar-benar kalah dengan Yan Yang dan Ming Yue Wushuang? Dia terus-menerus mencoba, tetapi tidak berhasil. Sebuah pikiran melintas di benak Long Tianming yang membuatnya sangat marah. Mungkin Nili telah melakukan sesuatu pada kata ini. Tapi meski begitu, kata ini terlihat persis sama, sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Selain itu, dia jelas merasakan niat Dao barusan. Namun, itu hanya sesaat dan dia tidak bisa merasakannya lagi. Waktu berlalu. 1 jam, 2 jam. Tidak peduli bagaimana Long Tianming mencoba, dia masih tidak bisa merasakan kedalaman yang terkandung di dalamnya. Brengsek. Long Tianming dengan erat mengepalkan tinjunya dan memukulkannya ke permukaan meja. Rasa kalah melonjak, rasa rendah diri terhadap Yan Yang dan Ming Yue Wushuang. Dia adalah jenius nomor 1 dari keluarga Dragon Seal dan dia selalu bangga akan hal itu. Dia selalu memandang Yan Yang sebagai salah satu lawannya. Namun, tidak dapat memahami niat Dao membuatnya merasa kalah. Apakah anak itu melakukan sesuatu untuk itu?
Alis Long Tianming dirajut dengan erat, karena dia tidak bisa memastikannya. 3 kata yang ditulis Nili semuanya tampak kuat, dan tidak terlihat sebagai sesuatu yang dilakukan dengan setengah hati. Sebaliknya, sepertinya Nili mencoba menjilat Long Tianming. Nili adalah pendatang baru. Dengan benar, dia seharusnya tidak berani menyinggung Long Tianming. Oleh karena itu, Long Tianming menyimpulkan bahwa seharusnya tidak ada masalah dengan 3 kata ini. Itu membuat Long Tianming hanya memiliki satu jawaban, dia tidak dapat merasakan niat Dao yang terkandung di dalamnya. Adapun meminta orang lain untuk mengkonfirmasi, Long Tianming pasti tidak akan. Dia adalah karakter yang sombong dan menyendiri, dia tidak akan pernah mau mengakui kepada orang lain bahwa dia lebih rendah dari Yan Yang dan Mingyue Wushuang. Suasana hati Long Tianming menjadi gelisah sebelum akhirnya dia membuang kertas itu ke samping. Bajingan, tidak ada niat Dao dalam kata-kata ini. Long Tianming mendidih dalam kemarahannya untuk sementara waktu sebelum kemarahan di dalam hatinya perlahan mereda, duduk. Sesaat, Long Tianming mengambil kertas itu dan memusatkan semua perhatiannya dalam merasakan niat Dao. Aula Sky Cloud. Hierark Sky Cloud telah menerima kata-kata dan mulai memahami salah satu niat Dao. Sesaat kemudian, cahaya yang dalam melintas di matanya. Hierark Sky Cloud menghela nafas ketika dia berkata, saya tidak pernah menyangka bahwa hanya beberapa kata sederhana yang bisa diisi dengan pemahaman tentang surga dan bumi Dao. Meskipun dia mungkin bukan orang yang menemukan kata-kata ini, sudah cukup mengesankan bahwa dia bisa menulisnya dengan sangat lengkap di usia yang begitu muda. Untuk menulis kata-kata ini dan maksud Dao dari strukturnya, dia harus memahami maksud Dao sendiri. Bakat anak ini benar-benar luar biasa. Di masa depan, ia mungkin tumbuh menjadi sosok yang sangat besar. Bahkan Hierark Sky Cloud tidak yakin bahwa dia bisa menulis kata-kata ini dengan lengkap. Kelas jenius baru dari dunia kecil, menarik, gumam Hierark Sky Cloud saat sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Dunia kecil memang tempat di mana para jenius dilahirkan. Aku ingin tahu akan menjadi orang seperti apa anak ini nantinya. Di dalam kamar Nili, Yuyan terbangun dari kultivasinya. Hanya setelah periode ketika tidak ada yang datang mengetuk untuk kaligrafi, Nili menempatkan lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles di atas meja. Yuyan menyapa Ninger. Ketika dia melihat Nili membuka lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles, dia terbang dan bertanya, Nili, apa ini? Yuyan melihat lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan dan merasa heran pada ruang waktu tanpa akhir yang dia rasakan darinya. Item ini disebut lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles. Ini memiliki banyak misteri yang tersembunyi di dalamnya. Ninger, kakak Yuyan, tolong lindungi aku. Jika seseorang masuk, katakan saja kepada mereka bahwa saya tidak ada di sini. Saya ingin memecahkan pola prasasti segel pada lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles. Kata Nili. Ninger menatap Nili dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles yang dibeli Gu Bei akan berada di tangan Nili. Bahkan petinggi yang menjualnya tidak dapat menguraikan kegunaannya. Bisakah Nili benar-benar mampu menguraikannya? Terlepas dari keraguannya, dia masih memilih untuk percaya padanya. Baiklah, aku mengerti. Aku akan menjaga di luar, dan kakak Yuyan bisa tetap di dalam. Ninger mengangguk. Nili mungkin khawatir seseorang akan mengganggunya, oleh karena itu, dia menunggu sampai tidak ada yang mencarinya sebelum mulai menguraikan lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles. Ninger dan Yuyan bersiap untuk melindungi Nili, satu di dekat pintu dan satu lagi di halaman. Nili mulai dengan menggunakan darah iblis dari roh iblis keturunan naga untuk meletakkan susunan pola prasasti yang sangat terorganisir. Setelah aktivasi, itu akan segera mengisolasi dia dari dunia luar. Nili mendekati lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains, menatapnya, dan merasakan auranya. Dia memeriksa pola prasasti penyegelan di atasnya. Lapisan luar adalah Myriad Spiritual Lock. Lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains ini sepertinya dikunci dengan tembok yang kokoh, orang-orang di luar tidak akan bisa merasakan apapun di dalam. Dia harus mendekonstruksi dinding yang kokoh itu sepotong demi sepotong untuk menguraikan penggunaan sebenarnya dari lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles.
Sama seperti Nili akan menggunakan niatnya untuk memeriksa lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles, perhatiannya tertuju pada maksud tersembunyi secara terpisah di dalam lukisan itu. Niat ini harus ditinggalkan oleh ahli itu. Setelah menganalisis kekuatannya, Nili menyimpulkan bahwa itu pasti dari ahli alam martial Ancestor. Nili menarik kembali niatnya sambil tersenyum pahit, tidak heran. Seorang petinggi dari sekte besar tidak akan pernah menjual harta yang begitu berharga hanya dengan 100.000 batu spiritual tanpa pamrih. Bahkan jika harta ini tidak memiliki kegunaan yang sebenarnya, dia masih akan menemukan cara untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sangat sulit bagi seorang ahli realem martial Ancestor untuk meningkatkan kultivasi mereka. Setelah menemukan harta karun kuno yang mungkin membantunya mencapai itu, bagaimana dia bisa melepaskannya dengan mudah? Dia mungkin meninggalkan niatnya di sini sehingga dia bisa melacak lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles ini kapanpun dia mau. Dia mungkin menunggu seseorang untuk menguraikannya sebelum dia mengambilnya kembali. Ekspresi Nili semakin dalam. Jika itu orang lain, mereka pasti akan tertipu. Namun, sangat disayangkan bahwa ahli ini telah bertemu Nili. Persepsi Nili masih sangat tajam, begitulah cara dia merasakan kehadiran niat itu. Petinggi itu mungkin menjual lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains di pelelangan karena ada banyak orang yang hadir. Setidaknya harus ada satu orang yang tahu apa objek ini. Jika ada yang membelinya dengan harga yang sangat mahal, kemungkinan besar mereka mengetahui sesuatu tentang kegunaan sebenarnya dari lukisan itu. Pihak lain adalah ahli realem martial Ancestor. Itu berarti Nili tidak bisa menyingkirkan niat itu untuk saat ini. Saat dia melakukannya, lawan pasti akan merasakannya dan segera melacak lokasi lukisan itu. Dengan kekuatan Nili dan Gu Bei pada tahap mereka saat ini, itu benar-benar mustahil bagi mereka untuk menangkis ahli alam martial Ancestor. Lalu, apa yang harus mereka lakukan? Nili mengelus dagunya sambil merenung. Tiba-tiba, dalam sekejap cahaya, sebuah ide datang ke Nili. Saya sudah menulis kaligrafi, lalu saya akan membuat lukisan lagi. Nili mengeluarkan selembar kertas dan memotongnya seukuran lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan. Dia dengan cepat mulai mengerjakannya, dan membuat bagian luarnya terlihat persis sama dengan gulungan aslinya. Setelah bagian luar selesai, ia mulai mengerjakan lanskap itu sendiri. Segera, lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains lainnya muncul di hadapannya. Setelah lukisan itu selesai, Nili menggunakan darah iblis untuk meletakkan susunan segel pola prasasti. Darah membentuk pola prasasti dan menyembunyikan diri di lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles palsu. Nili meletakkan susunan pola prasasti di lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles palsu. Membentuk lapisan demi lapisan kunci pola prasasti. Lapisan luar adalah Myriad Spiritual Lock. Kunci ini saja bahkan bisa mencegah ahli alam martial Ancestor, mengingat mereka tidak mahir dengan pola prasasti. Ada juga banyak pola prasasti lain yang tersembunyi di dalamnya. Sedikit lebih dari 2 jam kemudian, lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles yang identik muncul di atas meja. Nili kemudian perlahan-lahan menggeser niat ahli itu dari lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles yang asli ke yang palsu. Bukan pemalsuan yang buruk. Nili dengan ringan tersenyum sambil melihat replikanya. Diam-diam, dia berpikir bahwa dia harus menemukan kesempatan untuk membuat anak buah Gu Bei membawa lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan palsu ini ke dunia luar, berpura-pura terluka dan menjatuhkan lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles ini di tengah pelarian. Kemudian, palsu ini akan sampai ke tangan para ahli dari sekte lain. Dengan begitu, akan sulit bagi ahli realem martial Ancestor untuk menebak lokasi artikel asli. Tapi, itu akan menjadi masalah jika ahli realem martial Ancestor itu bisa melihat melalui yang palsu. Nili tidak berani meremehkan ahli realem martial Ancestor. Bagaimanapun, seorang ahli realem martial Ancestor masih memiliki metode yang agak brilian di lengan baju mereka. Siapa tahu, dia bahkan mungkin bisa melacak yang palsu kembali ke aslinya. Setidaknya barang palsu ini bisa memberi saya waktu. Karena ahli realem martial Ancestor telah menjual lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles, selama dia bisa merasakan keberadaan niatnya, dia kemungkinan besar akan menunggu untuk jangka waktu tertentu.
Dia akan menunggu sebentar sampai seseorang menguraikan lukisan itu setelah membukanya dan menambahkan waktu yang dibutuhkannya untuk melacak kembali ke sini. Ini akan memakan sedikit waktu pada saat dia melacak saya. Yang terbaik adalah membiarkan lukisan Sungai Myriad Miles dan pegunungan ini berpindah tangan beberapa kali. Dengan cara ini, akan jauh lebih aman, pikir Nili dalam hati. Nili menempatkan lukisan Sungai Myriad Miles dan pegunungan palsu ke dalam cincin interspatialnya. Dia dengan ringan tersenyum dan mulai menggunakan niatnya untuk meraba-raba berbagai pola prasasti penyegelan pada lukisan pegunungan dan Sungai Myriad Miles yang asli. Kunci spiritual segudang ini hanya sebagian kecil yang bisa dirasakan oleh ahli realem martial ancestor. Namun, masih ada banyak lapisan pola prasasti penyegelan yang tersembunyi di dalam lukisan pegunungan dan Sungai Myriad Miles, selain dari kunci spiritual segudang itu. Memecahkan Myriad Spiritual Lock secara gegabah dapat menyebabkan rebound. Kunci spiritual segudang di luar memiliki jejak disentuh. Ini membuktikan bahwa seseorang telah mencoba untuk membuka pola prasasti penyegelan Myriad Spiritual Lock. Namun, orang itu mungkin menderita serangan balasan yang cukup besar, karena di dalam Myriad Spiritual Lock bahkan ada susunan pola prasasti penyegelan yang lebih dalam. Begitu ada yang mencoba membuka kunci spiritual segudang, itu akan membangkitkan energi pantulan dari pola prasasti penyegelan di belakang. Bahkan jika itu adalah ahli realem martial ancestor, tanpa 50 hingga 60 tahun belajar, mencoba memecahkan pola prasasti penyegelan ini hanyalah menemukan cara untuk menderita. Nili ringan tersenyum. Ini juga mengapa ahli realem martial ancestor akhirnya menjualnya. Benar-benar tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Seorang ahli tertinggi pernah berkata, hanya mereka yang berbudi luhur yang layak mendapatkan harta. Namun, dia salah. Sebaliknya, itu mereka yang mampu harus pantas mendapatkannya. Hanya dengan kemampuan yang memadai seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk menggunakan harta seperti itu. Pakar alam perkawinan leluhur itu tidak dapat mematahkan pola prasasti penyegelan pada lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains, dia tidak boleh ditakdirkan dengan harta ini. Nili telah menghabiskan ratusan tahun dalam kesendirian dalam buku roh iblis duniawi, terus-menerus mempelajari pola prasasti. Jika bukan karena itu, akan sulit baginya untuk membuka pola prasasti di lukisan pegunungan dan Sungai Myriad Miles. Nili mengambil kuasnya, mencelupkannya ke dalam darah iblis, dan mulai menuliskan pola prasasti. Garis-garis itu memancarkan cahaya berkilau sebelum disuntikkan ke lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains. Pola prasasti Nili memasuki lukisan Sungai Myriad Miles dan pegunungan dan bertabrakan dengan pola prasasti yang sudah ada di dalamnya. Mereka terus-menerus meledak dan menghilang. Nili menulis lebih cepat dan lebih cepat saat pola prasasti menjadi sungai, mengalir tanpa henti ke lukisan pegunungan dan Sungai Myriad Miles. Suara dalam dan rendah terpancar dari lukisan pegunungan dan Sungai Myriad Miles, bersama dengan kilau mempesona dan energi agung yang menyebar ke seluruh area sekitarnya. Nili merasakan dampak energi yang kuat dan tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah dan melindungi matanya dari cahaya yang menyilaukan dengan tangannya. Ini hanya energi yang dihilangkan dari lukisan pegunungan dan Sungai Myriad Miles, namun itu sudah sangat menakutkan. Untungnya dia sudah meletakkan penghalang isolasi, jika tidak, orang-orang di Sekte Bulu Ilahi akan dengan mudah mendeteksinya. Meskipun Nili telah mengambil langkah mundur, dia terus menuliskan pola prasasti. Ini akan segera selesai. Jantung Nili berdebar kencang. Dia tidak berani berhenti, bahkan untuk sesaat. Jika ada jeda sedikit pun, pola prasasti penyegelan pada Cat Myriad Miles Rivers and Mountains akan segera menyegel kembali. Ini adalah proses yang sangat rumit dan otak Nili bekerja dengan kecepatan tinggi. Gelombang energi tak terbatas menyebar seperti gelombang mengamuk, bertiup ke arah Nili. Nili merasa seolah-olah dia akan dilahap oleh energi tak terbatas ini. Gelombang rasa sakit yang hebat menjalari tubuhnya dan ranah jiwanya bergetar hebat. Ini hanya jejak kekuatan artefak ilahi kuno dan sudah sulit bagi Nili untuk menanggungnya. Semua tulang di tubuhnya terasa seperti akan pecah. Tapi saat Nili meringkuk, semua usahanya akan sia-sia. Dia sudah sejauh ini, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan semua pekerjaannya sia-sia? Nili dengan paksa menahan rasa sakit saat tangan kanannya terus menulis.
Kemudian, dia menggigit ibu jari kirinya sampai darah segar keluar, dengan cepat menekannya ke lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains. Begitu Nili menyelesaikan semua pola prasasti dan menekan tangan kirinya ke dalam lukisan, energi mengalir menuju lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles. Itu adalah energi yang mengintegrasikan garis keturunan. Nili merasa semua kekuatannya tersedot kering, membuatnya lemah di mana-mana. Terkesiap, terkesiap. Nili terengah-engah mencari udara dengan paru-paru yang besar. Dia bisa merasakan bahwa dia telah berhasil membuat hubungan yang samar dengan lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles. Secara bertahap, energi kembali ke tubuhnya dan dia merasa sedikit lebih nyaman. Dia tersenyum pahit. Akhirnya, dia menaklukkan orang ini. Lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan akhirnya terhubung dengannya melalui garis keturunannya. Nili telah menjalin hubungan kecil dengan lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles. Dengan jentikan tangan kanannya, lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles menghilang ke dalam tubuhnya dan melayang di dalam ranah jiwanya. Sungguh, lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles ini layak dipuji sebagai harta karun kuno. Sekarang Nili telah membangun hubungan jiwa dengannya, harta itu berubah menjadi bentuk jiwanya dan bergabung dengan ranah jiwa Nili. Selama alam jiwa Nili ada, lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles akan mengikuti kemanapun jiwa Nili pergi. Jika jiwa Nili menghilang, maka lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles akan mencari pemilik baru. Tangan kanan Nili bergerak saat dia memanggilnya. Lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan menggantung di depannya. Dengan pikiran, Nili sendiri berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles. Di dalam lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains, Nili melayang di udara saat pegunungan tak berujung membentang di bawahnya dengan sungai yang mengalir lambat. Ruang luas yang terbentang hingga puluhan ribu mil. Pegunungan dengan ukuran berbeda membentuk barisan dan tanaman tumbuh, bersama dengan sungai zigzag yang mengalir melaluinya. Itu tampak seperti alam kecil dan mandiri yang dipenuhi dengan energi surgawi dalam jumlah yang kaya, kira-kira jumlahnya sama dengan sumur spiritual. Sejumlah besar ramuan spiritual juga tumbuh subur di lereng gunung. Ini bukan hanya ruang independen, itu adalah ranah independen. Saat ini, Nili hanya bisa masuk dan keluar dari lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles, sebagian besar fungsi lukisan lainnya masih belum bisa dilepaskan. Menurut legenda, lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles adalah benda suci yang hebat yang telah menjadi penyebab pertempuran tanpa akhir. Itu bertukar tangan, semua pemilik sebelumnya memiliki semangat dan jiwa mereka padam. Oleh karena itu, lukisan ini dapat dianggap sebagai barang yang tidak menyenangkan. Namun, Nili tidak menghindarinya karena statusnya sebagai tabu. Dia bisa meluangkan waktu untuk menguraikan kegunaannya secara perlahan. Nili tidak bisa membantu berpikir dalam hati. Sebenarnya, Jindan dan Yuyan bisa disembunyikan di ruang ini untuk berkultivasi. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mengeluarkan pot iblis mimpi buruk dari cincin interspatialnya. Pot iblis mimpi buruk berputar saat terbang ke langit, seolah-olah semacam energi sedang diaktifkan. Panci itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang kuat dan berkilau. Gambar di pot menjadi lebih menyilaukan mata. Jejak asap keluar dari mulut pot dan menyebar ke lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains. Setelah itu, gelombang energi misterius memasuki pot iblis mimpi buruk dan memberinya nutrisi. Jadi itu memang benar. Lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains benar-benar dapat memelihara artefak ilahi kuno lainnya. Nili merasakan bahwa meskipun pot iblis mimpi buruk terus-menerus melepaskan energi, energinya juga terus tumbuh lebih kuat. Lain kali dia memurnikan roh iblis, dia bisa datang ke sini untuk melakukannya. Nili merenung sejenak, lalu mengambil pedang meteorit Dewa Petir dari cincin interspatialnya. Saat dia mengeluarkannya, sambaran petir berkumpul dari sekitarnya dan mendarat di pedang. Pedang meteorit Dewa Petir mengeluarkan cahaya menyilaukan saat berubah menjadi pedang guntur besar dan melayang di udara, seperti pot iblis mimpi buruk. Sekarang Nili telah mencapai alam takdir surgawi, kekuatannya akan mengejutkan ketika dia menggunakan pedang meteorit Dewa Petir. Namun, dia memutuskan untuk menyimpan pedangnya di sini untuk saat ini, agar bisa dipelihara.
Adapun kegunaan ajaib lainnya dari lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles, Nili menantikan untuk menemukannya. Baik pedang meteorit Dewa Petir dan pot iblis mimpi buruk adalah artefak ilahi kuno, jauh lebih unggul dari item lainnya di cincin interspatial Nili. Ketiga item ini akan membentuk fondasi kekuatan Nili. Namun, sekarang, Nili bahkan tidak bisa melepaskan 1/10.000 dari kekuatan mereka. Dengan gerakan pikirannya, Nili keluar dari lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles. Yuyan, yang menjaga Nili, tercengang. Harta macam apa lukisan yang dibawa Nili? Anda bisa memasukkannya sesuai keinginan Anda. Nili melepaskan penghalang di kamarnya dan melihat ekspresi terkejut Yuyan. Dia dengan ringan tersenyum, "Kakak Yuyan, harta ini disebut lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles. Di dalamnya ada ruang yang luas. Mulai sekarang, Anda dapat berkultivasi di dalam lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles. Ada dimensi terpisah di dalam lukisan itu. Anda bisa masuk untuk berkultivasi." Yuyan tercengang. Itu tidak mungkin bagi makhluk hidup untuk memasuki ruang di dalam cincin interspatial. Lukisan Nili ini sebenarnya bisa dimasuki dan digunakan untuk mengolah. Tidak heran Nili telah bertindak begitu serius dan bahkan telah meletakkan penghalang. Lukisan ini memang luar biasa. Kalau begitu, aku akan melihat ke dalam. Yuyan tersenyum saat rasa ingin tahu yang kuat terhadap ruang di dalam lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles muncul. Nili membuka tangan kanannya sehingga Yuyan bisa berdiri di atas telapak tangannya, lalu mengambil jindan yang telah tidur di sudut kamarnya. Dengan kilatan gambarnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.